Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di SJ. Kali ini, kita akan membahas tentang kecemburuan, cinta, kelembutan, dan kebijaksanaan. Cemburu adalah sifat alami yang sering dikaitkan dengan wanita. Meskipun pada kenyataannya, perasaan ini bisa dirasakan oleh siapa saja. Dalam konteks hubungan, cemburu kerap dianggap sebagai ekspresi dari rasa sayang yang mendalam. Ketika seseorang merasa cemburu, itu menunjukkan adanya perhatian yang tulus dan keinginan untuk melindungi hubungan dari ancaman, baik yang nyata maupun hanya sekadar bayangan. Namun, cemburu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia bisa menjadi tanda kasih sayang, menunjukkan bahwa seseorang peduli dan ingin menjaga pasangannya. Sebuah ungkapan lama berbunyi, cemburu itu bumbu cinta, mengisyaratkan bahwa sedikit rasa cemburu dapat membuat hubungan lebih hidup dan dinamis. Di sisi lain, cemburu yang berlebihan dapat menjadi racun dalam hubungan. Jika tidak dikendalikan, perasaan ini bisa memicu ketidakpercayaan, konflik, bahkan mengganggu keharmonisan. Oleh karena itu, memahami akar dari rasa cemburu dan belajar untuk mengelolanya adalah kunci penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Pada akhirnya, cemburu adalah bagian dari emosi manusia. Selama diungkapkan dan disampaikan dengan cara yang baik, perasaan ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat ikatan, meningkatkan komunikasi, dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Bagaimana kita mengelola cemburu adalah cerminan dari seberapa besar kita ingin menjaga hubungan tetap sehat dan bahagia. Salah satu istri Rasulullah, Aisyah, dikenal memiliki sifat pencemburu. Meskipun ia merupakan istri yang paling dicintai Nabi Muhammad, perasaan cemburu tetap muncul ketika Rasulullah menunjukkan sikap kasih sayang kepada istri-istri beliau yang lain. Aisyah pernah cemburu pada Khadijah, istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam buku Amazing Stories Kisah Mulia Wanita Surga Ummul Mukminin Aisyah karya Sasmita, tahun wafat Khadijah dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun duka cita. Hal ini terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat sedih setelah ditinggal istri tercintanya sepanjang tahun itu. Rasa cemburu Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah radhiyallahu anha muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang Khadijah radhiyallahu anha di hadapannya. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, seakan tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Khadijah memiliki banyak keutamaan, dan dari dialah aku mendapatkan keturunan. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menceritakan kecemburuannya. Setiap kali Rasulullah menyebut Khadijah, beliau selalu memujinya. Suatu ketika, aku cemburu dan berkata, engkau mengingat wanita tua yang ompong itu, padahal Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkari. Dia mempercayaiku saat semua orang mendustakanku. Dia memberiku harta ketika semua orang enggan memberi. Dan dari dialah Allah memberiku keturunan, sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada istri-istri lain. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cemburu pada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Mengutip kisah pada sumber sebelumnya, dalam suatu perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang akan menemaninya. Undian jatuh pada Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk duduk di samping unta Aisyah radhiyallahu anha agar bisa berbincang dengannya. Melihat itu,
Hafsyah radhiyallahu anha mengusulkan agar mereka bertukar unta, dengan Aisyah radhiyallahu anha menaiki untanya, dan Hafsyah radhiyallahu anha menaiki unta Aisyah radhiyallahu anha, untuk saling membandingkan. Aisyah radhiyallahu anha setuju, dan malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati unta yang dinaiki Hafsyah radhiyallahu anha. Beliau memberi salam, dan melanjutkan perjalanan di samping unta tersebut. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Aisyah radhiyallahu anha merasa kehilangan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keputusasaannya, ia pun berdoa, "Ya Rob, datangkanlah kalajengking atau ular untuk menggigitku. Dia adalah utusanmu, dan aku tidak bisa berkata apa-apa padanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Doa ini menunjukkan betapa besarnya kecemburuan yang dirasakannya. Masih menukil kisah pada buku Amazing Stories kisah mulia wanita surga Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cemburu pada Safiyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari keluarga Yahudi di Khaybar. Dia adalah putri Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir yang menolak piagam Madinah. Ayah, suami, dan saudara Safiyah terbunuh dalam perang Khaybar. Dan dia kemudian menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang, saat rombongan umat Islam memasuki Madinah, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergelincir, dan beliau melindungi Safiyah radhiyallahu anha. Para wanita menyaksikan kejadian tersebut dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan Safiyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai tempat tinggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah Haritsah bin Nu'man. Di tempat inilah kabar tentang kecantikan Safiyah radhiyallahu anha mulai tersebar, membuat banyak wanita, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, penasaran. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimana menurutmu tentang Safiyah?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ia hanyalah seorang wanita Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggah, "Jangan berkata begitu, wahai Aisyah. Dia telah memeluk Islam dan menjalankannya dengan baik." Meski Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, terutama karena Safiyah radhiyallahu anha pandai memasak, ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Aisyah radhiyallahu anha mengaku, "Tidak pernah kurasakan masakan selezat masakan Safiyah." Dan ketika Safiyah mengirimkan makanan dalam sebuah bejana, Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa menahan diri dan memecahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, bejana diganti dengan bejana, dan makanan diganti dengan makanan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha tidak berhenti di situ. Suatu ketika, ia merusak mangkuk yang dibawa oleh seorang pelayan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mengumpulkan pecahan mangkuk dan mengaturnya untuk makan, lalu mengganti mangkuk yang pecah. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan postur tubuh Safiyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengingatkan, "Engkau telah melontarkan sebuah kata yang jika dicampurkan ke dalam air laut akan membuat lautan menjadi keruh." Meskipun beberapa kali Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Safiyah radhiyallahu anha, namun Safiyah radhiyallahu anha adalah orang yang selalu berdiri di pihak Aisyah radhiyallahu anha dalam personal persoalan lain. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cemburu pada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam buku wanita-wanita yang diabadikan dalam Al-Quran karya Maryam Kinanti Naraswari, diceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap baik dan hormat kepadanya.
yang memicu kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kemana saja engkau seharian?" "Wahai Humairah, saya bersama Salamah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah ia bahagia di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengungkapkan perasaannya, "Ya Rasulullah, seandainya kau melepaskan 2 peliharaan di sebuah lembah, yang satu kau perhatikan dan yang satu lagi tidak, manakah yang akan kau perhatikan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak melalaikan apa yang belum sempat aku perhatikan." Aisyah menambahkan, "Sesungguhnya, aku ini bukan seperti istri-istrimu yang lain. Semuanya pernah bersuami kecuali aku." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Demikian kisah kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini menunjukkan sisi manusiawi Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita dan menggambarkan besarnya cinta Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha mencerminkan sifat alami manusia, terutama seorang wanita yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Meskipun beliau adalah Ummul Mukminin dan salah satu wanita paling mulia, perasaan cemburu yang dirasakannya menunjukkan bahwa ia tetap manusia biasa dengan emosi yang wajar. Namun, kecemburuan tersebut selalu ditanggapi dengan kebijaksanaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah membalas dengan amarah, melainkan dengan kelembutan dan pengertian, menjadikan peristiwa-peristiwa ini sebagai pelajaran penting dalam hubungan rumah tangga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kecemburuan, meskipun terkadang tidak dapat dihindari, harus dikelola dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana memberikan penghargaan kepada perasaan pasangan tanpa mengabaikan keadilan terhadap pihak lain. Beliau menunjukkan bahwa kecemburuan tidak perlu dihadapi dengan konfrontasi, tetapi dengan cinta, kesabaran, dan penjelasan yang lembut. Aisyah radhiyallahu anha, meski memiliki sifat pencemburu, juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, berilmu, dan penuh kasih. Kecemburuannya adalah bagian dari kepribadiannya yang memperkaya dinamika rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini bukan hanya menggambarkan hubungan suami istri, tetapi juga mengajarkan kita tentang cara memahami dan memaafkan dalam sebuah hubungan, serta bagaimana menempatkan cinta di atas segalanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.